Aryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Putri bertemu lagi ingin mencurahkan isi hati Putri. Putri juga rindu teman-teman di sana. Hari ini Putri ingin bicara soal cinta. Seakan-akan banyak yang bertanya, bagaimana sih perasaan soal cinta? Kalau soal cinta, Putri kan sudah sweet 17. Semua tahulah arti sweet 17. Di sana seperti hidup di taman-taman bunga yang penuh kupu-kupu, penuh keindahan, ada pelangi. Di masa sweet 17 itulah seorang remaja Putri pasti merasakan bagaimana indahnya cinta. Tapi teman-teman Aryani harus tahu, menurut Aryani cinta itu apa? Jangan beda-beda. Cinta itu apa? Kalau teman-teman Aryani seperti pacaran, cinta itu berkasih sayang, berdebar-debar, saling merindu, saling kasmaran. Ya, itu boleh-boleh aja teman-teman Aryani yang baik hati. Kalau menurut Aryani, cinta itu cahaya. Cahaya penerang. Cahaya penerang yang menerangi relung hati dan memberi warna yang indah. Itulah cinta. Jadi nggak mesti sama pacar dong. Setiap apapun yang membuat hati kalbu kita terang dan mewarnai dengan keindahan, pasti itu menurut Aryani adalah cinta. Kalau Aryani definisikan, cinta itu seperti sesuatu yang datangnya begitu saja, tiba-tiba terang menderang, tiba-tiba indah. Saat ini Aryani merasakan itu, merasakan begitu terangnya, begitu indahnya. Aryani merasakan saat ini begitu banyak cahaya, begitu banyak keindahan memasuki relung hati Aryani. Sampai-sampai Aryani hampir silau. Tapi teman-teman, ada yang bertanya loh, bagaimana perasaan Aryani dengan lawan jenis? Apakah Aryani punya idaman atau seorang pangeran? Aryani tidak bisa mengatakan itu di sini. Tapi teman-teman minta terus nih, ada enggak gitu? Aryani hanya mengenal nama seseorang yang suaranya begitu lembut, menyapa, sering menghubungi Aryani. Apakah itu pangeran Aryani? Tapi apakah itu cinta? Aryani nggak ngerti. Karena karena saat dia menyapa, hati Aryani begitu damai, tenang. Kenapa ada seseorang yang perhatian dan sangat lembut? Tapi Aryani belum bisa mengatakan itu cinta. Seperti yang Aryani bilang itu, teman-teman, bahwa cinta itu seperti cahaya yang terang benderang dengan warna keindahan. Aryani tidak bisa mengatakan teman Aryani seperti itu, karena bagaimanapun Aryani tidak bisa sembarangan loh memberikan ruang di kalbu Aryani. Karena Aryani tahu dong,
Aryani kan masih terlalu muda. Aryani masih suka curhat sama bunda. Tapi ketika dia memanggil Aryani, kenapa begitu damai, begitu menyentuh, dan Aryani rindu suaranya, rindu sekali dengan suara itu. Atau cinta itu kedamaian, atau cinta itu rindu? Di sini timbul tanda tanya lagi Aryani. Bagaimana ya? Apa itu cinta? Tapi menurut Aryani suatu cahaya yang tidak bisa dipandang dengan mata, tapi dilihat dengan hati nurani yang paling dalam. Bisakah teman Aryani disebut menerangi seperti cahaya yang Aryani bilang dan mewarnai dengan keindahan-keindahan? Teman-teman, Aryani berpesan, jangan cepat jatuh hati loh. Jangan-jangan yang datang itu justru membuat kita semakin gelap, semakin dalam terjatuh. Aryani juga belum merasakan itu, tapi Aryani takut. Membahas soal cinta. Saat ini cinta Aryani kepada orang tua Aryani. Tapi suatu malam Aryani tidak bisa tidur loh. Pernah kejadian Aryani tidak bisa tertidur, terbangun. Aryani terduduk. Aryani duduk di kursi. Entah kenapa tiba-tiba ada perasaan yang hampa, begitu hampa sekali. Aryani nggak tahu mau apa. Aryani bingung, kok begitu hampanya terasa. Kehampaan itu terasa semakin dalam. Otak Aryani semakin tidak bisa berpikir, semakin hampa, semakin fana. Di puncak kehampaan itu, tiba-tiba Aryani merasa bahagia, sangat bahagia. Kebahagiaan itu belum pernah Aryani rasakan. Bahagia sekali. Loh, dari mana datangnya kebahagiaan itu? Awalnya hanya kehampaan. Bahkan akal pikir Aryani mati, buntu. Kehampaan yang benar-benar hampa, yang paling hampa yang Aryani rasakan. Tapi di ujung kehampaan itu, Aryani merasakan kebahagiaan yang teramat bahagia. Tapi Aryani masih ingat, itu datangnya ketika Aryani sudah putus asa dengan kehampaan itu. Aryani mengucap, Allah. Gak tahu, karena mungkin Aryani sudah tidak bisa tidur, hampa, kok begini. Tahu-tahu tersebut di relung hati ini, di dalam hati ini, Allah. Satu kali Aryani menyebut itu, tiba-tiba rasa bahagia itu datang tiba-tiba sekali. Apa itu? Damai sekali, bahagia sekali. Dan sebelum itu tidak pernah Aryani rasakan. Apakah ini hakikat cinta yang sesungguhnya? Ketika kita tidak punya merasakan apa-apa, Allah datang menghampiri kita, dan hanya Dia tempat kebahagiaan dan cinta yang hakiki. Kenangan itu Aryani tidak bisa Aryani lupakan sampai Aryani diberikan golden buzzer.
Itu sebelum diberikan golden buzzer. Sampai saat ini Aryani mengingat betapa bahagianya. Aryani ingin mengulanginya lagi, tapi ternyata tidak bisa. Tiap malam Aryani mencoba kesan-kesan itu, tapi tidak bisa. Aryani mencoba bangun malam di kursi yang sama, tapi Aryani tidak bisa mendapatkan itu. Sering Aryani mencoba, sampai Aryani mendapatkan golden buzzer. Dan sampai saat ini sulit sekali seperti itu lagi. Apakah cinta dan kebahagiaan itu mutlak milik Allah? Kita tidak bisa menentukan, tidak bisa merangkai, tidak bisa mencetuskannya, atau tidak bisa merekayasa kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang hakiki hanya milik Allah. Kapan saja Dia akan memberi, kapan saja Dia bisa datang. Dia tidak bisa melihat siapapun. Yang jelas, kesimpulannya, ketika kita ingin diberikan kebahagiaan dan kedamaian serta cinta, kita harus membuang semua yang ada pada diri kita sampai diri kita merasakan fana, hampa, sampai kita sendiri bingung. Maka saat itulah Allah akan memberikan kebahagiaan dan cinta. Saya yakin teman-teman nggak nyambung ini ceritanya. Kok bisa gitu? Tapi mudah-mudahan teman-teman merasakan kebahagiaan yang paling bahagia dirasakan saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan itu. Dan yakinlah, sebenarnya itulah hakikatnya. Selagi kita masih memikirkan sesuatu atau berdiri pada sesuatu atau bersandar pada sesuatu, Allah akan membiarkan kita. Tapi dikala kita tidak mempunyai apapun, tapi Allah, maka Allah akan datang dengan cinta yang hakiki. Dan Aryani yakin suatu saat Pangeran Aryani akan datang. Aryani tidak berharap banyak, tidak akan menanti dan tidak akan melakukan penantian. Tapi Aryani merasakan bahwa ketika Aryani tidak memiliki kekasih atau pangeran, pasti Allah akan mendatangkan pangeran itu. Ketika Aryani tidak memiliki apa-apa, maka Aryani akan memiliki kebahagiaan yang datang seorang pangeran yang dikirim oleh Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga berkah dari Rasulullah SAW, apa yang Aryani sampaikan ini membawa Aryani ke langkah menjadi lebih baik lagi dan akan mendapatkan cinta yang hakiki. Teman-teman, yakinlah semua itu sudah ada yang mengatur. Teman-teman, yakinlah bahwa arti cinta itu sebenarnya adalah suatu yang mewarnai dan menerangi. Yakinlah bahwa sesuatu itu datangnya dari Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah selalu memperhatikan kita, merasakan benar-benar isi relung hati kita sedalam-dalamnya. Teman-teman Aryani yang baik, yang budiman, ingat, jangan lupakan orang tua kita. Tetap menjadi generasi yang fresh dan berjuang. Jangan pernah berputus asa. Raihlah cita-cita. Semoga rekan-rekan mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Demikian, tunggu suara hati Aryani berikutnya. Aryani tidak bisa memberikan apa-apa kepada teman-teman sekalian. Aryani hanya memberikan doa. Semoga teman-teman Aryani yang sama menghadapi masalah penglihatan bukan suatu masalah, bahkan akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman remaja yang mempunyai kelebihan, berjuanglah, jangan sampai hidup ini tidak berarti. Aryani mohon diri, ya selalu berserah, tetap memberikan orang tua, tetap selalu beribadah,
Ingat, jangan sikit-sikit cinta. Nanti salah arah, salah arti, salah persepsi. Teman-teman, mohon maaf ya teman-teman. Aryani belum terlalu cukup dewasa karena kan Aryani masih sweet 17. Mohon doanya, semoga teman-teman doakan sehat terus untuk selalu anak yang soleh dan berbakti. Terima kasih teman-teman, tolong subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia Putri Aryani.